Ini Habib ini berpidato, saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Hanya mendengar itu, emang begitu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kali ini Bang Haji Rhoma Irama yang kemudian angkat bicara terkait polemik nasab habaib. Tentu ini kemudian menjadi semakin menarik ya, bagaimana tidak ya. Bang Haji Rhoma Irama ini kan memang dikenal orang sebagai seorang seniman yang dalam berbagai lirik-lirik atau bait-bait lagunya itu berisi nuansa-nuansa dakwah ya. Dan ternyata bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Haji ini adalah sebuah kejujuran akan pentingnya sebuah kebenaran itu disampaikan ya, sekalipun tentu ya itu pahit ya. Katakan yang benar sekalipun itu mungkin akan membuat orang lain itu kecewa ya. Kenapa? Karena demikianlah untuk mengingatkan orang yang kemungkinan akan keliru. Dan terkait dengan polemik nasab habaib ini ya, ternyata Bang Haji ini itu sudah dari dulu dia melihat ada keganjilan-keganjilan. Hanya saja mungkin pada masa itu ya tidak banyak orang yang mau melakukan kritik. Nah, di momen inilah kemudian Bang Haji ini mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya ya dari dulu ya perilaku-perilaku oknum Habib ini memang patut dipertanyakan. Nah, seperti apa kita simak dulu sama-sama. Habaib yang memang merupakan sahabat saya. Dan dengan kasus ini bahwa para Habib adalah misalnya terkonfirmasi bukan dzurriyyah Rasulullah misalnya, saya akan tetap menyintai beliau-beliau mereka sebagai sahabat, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, bahwa kita harus mendamaikan sesama saudara kita. Ini dasar daripada mungkin dilaksanakannya podcast ini malam hari ini. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu, gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda deh, mewakili anak muda nih. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya, Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibun berat, Masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlahu warahmatullahi. Ini Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang bisa saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya teranyak mendengar itu. Emang begitu Islam. Dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, ini naik. Giliran ini kedua nih penceramah mewakili generasi muda. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum.
kita bilang. Itu qala ta'ala bla 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 yang mana inna akramakum minallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala apa yarfa'lahu alladhina amanu wa lam yutul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu lil muttaqin wa yakunu 'abdan hamasyan wa rasul lakana sajan qurasyan hasimya. Surga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Sahabat saya itu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala inna taqwa, kira takwa. Ribut seperti itu. Di masjid itu ramai karena banyak muhidin kan. Saya saat itu habis diomelin Haji Muhammad Anwar. Inti ngaji tapi kagak diomelin habis. Inti nggak salah, inti benar ya, inti ucapan itu semua benar. Kan saya minta koreksi ya, mau dikoreksi yang salah, kalau saya salah yang mana salahnya, dibenarkan. Inti benar, cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah kira-kira. Zaman itu belum ada istilah kondusif tuh. Tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya khair. Sejak saat itu tuh saya simpan dalam perut. Saya simpan dalam perut. Itu beberapa puluh tahun yang lalu kejadian itu. Waktu saya masih muda. Nah makanya sejak itu saya berteman dengan para habaib sekarang ini tulus lillahi ta'ala karena dia orang beriman, karena dia orang pintar, dia orang baik, itu saja. Bukan dasar beliau-beliau itu adalah dzurriyyah Nabi ya. Karena saat itu saya juga mulai mendengar dan membaca ya bahwa dzurriyyah ini katakanlah masih antara right and wrong, benar dan salah gitu. Tapi pertemanan saya, persahabatan saya dengan para habaib itu, penghormatan saya ya sebagai sesama mukmin ya, sebagai seorang muslim, sangat indah persahabatan kami. Dan sampai sekarang insya Allah walaupun misalnya nanti terkonfirmasi oh ini bukan dzurriyyah Rasul, saya akan tetap perlakukan beliau-beliau itu sebagai sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Ya, jadi sangat menarik ya apa yang diulas oleh Bang Haji Roma Irama ini. Setidaknya bahwa inilah suara kebenaran. Dia hendak menyampaikan akan sebuah pesan yang sangat konteks ya hari ini di mana Habib memang sedang disoal. Ini adalah sebuah wujud dari nilai kejujuran ya, nilai keprihatinan terkait dengan fenomena habaib hari ini. Sebagai seorang tokoh yang punya banyak fans, yang punya banyak tokoh yang diidolakan ya, tentu apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ini pastilah akan memiliki dampak secara sosiologis. Setidaknya bahwa pengalaman ya dan apa yang selama ini pernah dilewati, dilihat dan disaksikan oleh Bang Haji Roma Irama itu sebenarnya akan mengkonfirmasi hari ini ketika memang ya ketika banyak perilaku-perilaku dari oknum-oknum habaib yang tidak mengikuti ya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukan hanya di masa Kiai Imaduddin Usman ini, tetapi itu sudah dulu ya sebagaimana disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Semoga ini menjadi sebuah ya informasi yang nanti akan makin menyadarkan para publik
umat Islam, khususnya para muhibbin yang ya, setidaknya mereka harus sadarlah dengan sejumlah fenomena-fenomena sosial dari pelaku-pelaku Habib, kemudian penjelasan-penjelasan dari para tokoh, termasuk Bang Haji ini, ya setidaknya mereka akan sadar ya bahwa mereka ini ya janganlah terlalu melebih-lebihkan Habib, karena ternyata bahwa ini memang ada keganjilan ya, ada hal yang kemudian di habaib ini yang harus diintrospeksi, dan kita tentu berhak untuk kemudian mengoreksi mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, saya kira itu yang penting, dan kita tentu penting untuk meneruskan video ini agar dilihat dan disaksikan oleh publik dan umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.